Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hidayah dengan NIM 2401010049 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai birokrasi dan kelembagaan pemerintah Republik Indonesia yang meliputi sistem birokrasi Indonesia, sistem kelembagaan pemerintahan daerah, dan sistem kelembagaan pemerintah desa. Sebelum masuk ke materi utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu birokrasi. Birokrasi adalah sistem yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi, semua pelayanan yang kita terima seperti pembuatan KTP, SIM, paspor, izin usaha, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit, semuanya merupakan bagian dari birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Misalnya, saat kita mengurus KTP di Dukcapil, proses tersebut dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sistem birokrasi Indonesia adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur negara dan ASN berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utamanya bukan hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Tujuan yang pertama adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, artinya pekerjaan pemerintah dapat selesai dengan baik tanpa pemborosan waktu maupun anggaran. Kedua, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga, menjamin kepastian hukum sehingga tetap pelayanan memiliki dasar hukum yang jelas. Keempat, mendukung pembangunan nasional. Ciri-cirinya, birokrasi Indonesia memiliki beberapa ciri utama. Pertama, berdasarkan hukum, artinya setiap kebijakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga setiap pegawai mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, profesional, yaitu bekerja berdasarkan kompetensi bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan tertentu. Selain itu, birokrasi juga harus transparan, akuntabel, dan selalu berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sistem kelembagaan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah sistem kelembagaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri melalui sistem otonomi daerah. Di dalam pemerintah daerah terdapat kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota sebagai pemimpin daerah. Kemudian ada DPRD yang memiliki fungsi membuat peraturan, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah. Selain itu, ada juga perangkat daerah, seperti dinas, badan, sekretariat daerah, dan inspektorat yang membantu menjalankan pemerintahannya. Misalnya, dinas pendidikan mengurus pendidikan dan kesehatan mengurus kesehatan, sedangkan dinas perhubungan mengatur transportasi. Setelah pemerintahan daerah, kita masuk ke pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat karena langsung berhubungan dengan kebutuhan warga setiap hari. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala daerah yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Misalnya, pembangunan jalan desa, pembagian bantuan sosial, pengelolaan dana desa, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintahan desa. Walaupun birokrasi Indonesia terus berkembang, masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, pelayanan publik yang belum merata, masih adanya praktik korupsi, kualitas SDM aparatur yang belum optimal, serta proses administrasi yang terkadang masih terhambat. Karena itu, pemerintah melakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kompetensi ASN, serta memperkuat pengawasan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sekarang banyak pelayanan yang sudah bisa dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, terdapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Memiliki tugas serta kewenangan masing-masing, namun ketiganya saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu terus dilakukan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.